teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Pemantauan Penilaian Program Kesehatan akan mempersembahkan video edukasi tentang analisis SWOT pada program kesehatan. Yuk kita tonton. Apa itu analisis SWOT? Yuk kita simak video berikut. Apa itu analisis SWOT? Yuk kita simak video berikut. Definisi analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti yaitu analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Menurut Erwin Suryatama, analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Analisis SWOT menurut Philip Kotler, evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan menurut Farrell dan Herlin, analisis SWOT adalah memperoleh informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam bentuk pokok persoalan internal dan pokok persoalan eksternal. Unsur-unsur SWOT diantaranya yaitu strength adalah kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan berperan besar dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya weakness adalah kekurangan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi dapat berperan besar untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang yang bersifat positif bagi suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang terakhir ada threats, merupakan kendala atau hambatan yang bersifat negatif yang dihadapi oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat analisis SWOT yaitu untuk melakukan perencanaan, mengatasi ancaman dan kelemahan, menganalisis kesempatan atau peluang, dan kekuatan dalam membuat rencana jangka panjang, dan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan yang dapat dikontrol oleh organisasi tersebut. Dalam analisis SWOT, strength dan weakness termasuk ke dalam faktor internal. Kemudian faktor eksternal yaitu peluang atau ancaman yang dapat atau tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Threats dan opportunities termasuk ke dalam faktor eksternal. Ada berbagai matriks dalam analisis SWOT, diantaranya matriks SWOT, matriks BCG, matriks IE atau internal eksternal, matriks grand strategy, dan matriks space atau matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan. Contoh analisis SWOT pada program kesehatan, analisis SWOT pada pelayanan gizi Puskesmas Temon 1, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sebelum melakukan analisis SWOT, perolehan data mengenai analisis SWOT dilakukan dengan cara dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Aspek lingkungan internal yang merupakan kekuatan bagi Puskesmas Temon 1 diantaranya fasilitas pelayanan, yaitu perlengkapan makanan dan minuman telah disesuaikan dengan standar dinas kesehatan. Kemudian selanjutnya ada biaya makan untuk pasien puskesmas dipetakan sesuai kondisi semua kalangan sehingga masih sangat terjangkau. Selain itu, biaya telah melalui proses perancangan anggaran. Aspek lingkungan internal yang merupakan kelemahan bagi Puskesmas Temon 1 diantaranya fasilitas pelayanan. Saat ini, tempat untuk penyimpanan alat-alat masak dan makanan kurang memadai, beberapa telah mengalami kerusakan. Selain itu, penyimpanan untuk bahan makanan kering dan basah yang belum memiliki tempat secara terpisah sehingga sangat kurang memadai. Kelemahan selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sebelumnya, Puskesmas Temon 1 telah mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga ahli gizi. Akan tetapi, untuk implementasi secara berkala, hasil dari pendidikan maupun pelatihan setiap karyawan hampir jarang dilakukan pengawasan dan monitoring.
Beberapa peluang eksternal yang dapat membuka peluang bagi Puskesmas Temon 1 diantaranya fasilitas pelayanan. Untuk setiap instansi kesehatan negeri memiliki anggaran dari pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kesehatan, sehingga kondisi ini menjadikan peluang besar bagi Puskesmas Temon 1 untuk lebih dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi. Selanjutnya, sumber daya manusia. Hal yang paling penting adalah status pendidikan untuk ahli gizi saat ini diharuskan telah menempuh jenjang S1, di mana hal tersebut menjadi ketentuan utama supaya kualitas pelayanan dalam pemenuhan gizi secara maksimal dapat teratasi. Selanjutnya, biaya. Peluang Puskesmas Temon 1 adalah biaya operasional diperoleh dari anggaran Pemda, sehingga segala kegiatan operasional di dalam Puskesmas ditanggung oleh pemerintah. Terdapat aspek eksternal yang dapat memberikan ancaman kinerja karyawan, khususnya dalam pelayanan gizi di Puskesmas Temon 1 diantaranya fasilitas pelayanan. Ancaman yang timbul sarana dan prasarana yang lebih lengkap di setiap rumah sakit swasta dan fasilitas yang lebih memadai untuk instalasi gizi di beberapa rumah sakit. Kemudian yang menjadi ancaman yaitu kualitas sumber daya manusia. Semakin banyaknya tenaga ahli gizi saat ini yang sangat berkualitas di rumah sakit. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu biaya. Biaya operasional makan pasien yang lebih berkompetitif dengan kualitas yang berbeda khususnya pada rumah sakit swasta.